Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Olviandari. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana saya sekarang lagi PLP di Mandega Jember selama 2 bulan. Dan kita lihat bahwasanya di Mandega Jember ini terdapat fasilitas sarana prasarana yang ada di Mandega Jember. Yang pertama ada ruang kepala sekolah, tentunya ruang guru, ruang wakakurikulum, dan tentunya lagi ada ruang bimbingan dan konseling, ruang tata usaha, ruang MGMP, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang tata busana, ruang OSIM dan MPK. Tentunya juga ada fasilitas musola. Selain itu, ada juga ruang kelas, yang mana di Mandega Jember ini ada 30 kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12, yang mana pada jurusan di Mandega Jember ini ada 3 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan IPA, yang kedua jurusan IPS, yang ketiga adalah jurusan IAGA atau disebut dengan agama. Selain itu ada juga ruang dan fasilitas penunjang. Yang pertama ada kantin, terus masjid. Selain itu juga ada fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, lapangan voli, lapangan bulu tangkis. Selain itu juga ada UKS, ruang audiovisual. Selain itu juga ada akses hotspot atau wifi, yang mana itu dipergunakan untuk seluruh lingkungan sekolah. Selain pada itu juga tentunya ada ruang laboratorium TIK, yang kedua ruang laboratorium fisika, biologi, dan ruang laboratorium kimia. Pada kali ini di Mandega Jember setiap pagi menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang mana guru dan murid menerapkan 5S tersebut. Di Mandega Jember ini juga menerapkan masuk pagi, yang mana pada pukul jam pertama yaitu jam 06.45 siswa harus datang sebelum jam tersebut. Jika terlambat mereka akan diberikan catatan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mia Olviandari. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana saya sekarang melaksanakan pengenalan lapangan pendidikan selama 2 bulan di Mandega Jember, yaitu yang berada di alamat Desa Jombang, Kabupaten Jember. Yuk ikuti terus apa lanjutan dari kegiatan saya. Pada kegiatan saya pertama di PRP Mandega Jember ini yaitu adalah salah satu kegiatan di Perpus Mandega Jember, yaitu menata dan merapikan buku dalam bentuk sesuai jenis-jenisnya, seperti matematika digabungkan dengan matematika, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, sedangkan yang sosiologi juga begitu seterusnya. Dan kegiatan saya selama PLP di Mandega Jember ini adalah memberikan motivasi kuliah kepada siswa kelas 10, 11, dan 12, yang mana pada pemberian motivasi kuliah tersebut bertujuan agar siswa-siswi yang ada di Mandega Jember ini, baik dari kelas 10, 11, dan 12, mereka mempunyai dorongan, semangat, motivasi untuk bersemangat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah mereka lulus dari madrasah, agar mereka bisa mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan kita lihat bahwasanya saya memberikan motivasi kuliah kepada siswa-siswi tersebut. Mereka sangat berantusias mendengarkan dan memperhatikan ketika saya memberikan motivasi kuliah di depan kelas. Nah, dan untuk materi yang saya berikan kepada mereka, yaitu yang pertama pengertian tentang motivasi kuliah, yang kedua tujuan kuliah itu apa, saya jelaskan di depan kelas. Setelah itu juga ada alasan mengapa harus kuliah. Selain itu saya pun juga menerangkan dampak
positif dari kuliah. Untuk selanjutnya saya pun juga menerangkan di situ berupa jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia, baik dari Kemendikbud maupun dari Kemenak. Setelah itu ada juga saya menjelaskan status sosial, dan selain itu juga saya memberikan perbedaan perguruan tinggi negeri dan swasta itu apa saja. Selain itu juga saya memberikan dan menerangkan kepada mereka bahwasanya di kampus atau PTN di Jember ini terdapat ada UIN khas Jember, UNED, Poliji, dan sebagainya. Di situ saya menjelaskan berbagai fakultas dan program studi. Jadi dengan adanya saya memberikan motivasi kuliah kepada mereka, mereka mempunyai pandangan setelah dari lulus madrasah mereka mau kuliah atau kerja. Ada PA, IG dan sebagainya. Ya. Jadi situ kalian akan membentuk karakter yang tadinya malu-malu, sekarang jadi rasa percaya dirinya meningkat, terus dewasa. Mohon maaf kalau untuk masuk sekolah belum bisa untuk mengatakan dewasa adik-adik, belum bisa. Ya. Yang nomor 5 apa? Ruang kerja luas. Nah, tanya sekarang. Perusahaan, lembaga sekolah, instansi yang dibutuhkan minimal standar kerjanya itu lulusan apa? Iya, S1 adik-adik. Jadi pada kegiatan yang ketiga kali ini adalah saya mengisi di kelas 10 yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana program ini dari kurikulum Merdeka yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahwasanya di sini mereka pada materi P5 ini membentuk satu kelompok. Satu kelas berkelompok ada 7, dan mereka mengerjakan pertanyaan yang sudah disusun oleh guru. Setelah itu mereka presentasikan, dan setelah itu saya nilai dari setiap kelompok masing-masing. Tujuan dari P5 ini adalah untuk membantu guru dalam menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur siswa sebagaimana yang diajarkan dalam profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Bagaimana melakukan tahap peserta pemilu OSIM? 1. Pendaftaran OSIM dari kelas 10 dan 11. 2. Seleksi tahap 1 dilakukan oleh panitia seleksi yang berkewenangan mengurus OSIM junior. 3. Seleksi tahap 2 dilakukan oleh peraturan pembina OSIM. 4. Dapat dari lulus seleksi tahap 2 sehingga akhir diskusi kalian. Iya. Iya. Kalian menangani. Dan teman-teman kalian mendengarkan kalian masing-masing di depan. Dan tugasnya kuliah itu berbentuk melakukan kelompok ya. Contoh ya ini di depan kasih. Minimal 16 halaman. Terus meningkatkan. Nah, tentu yang pastinya kan kalian harus lulus ya. Yang kerja silakan. Untuk yang terakhir adalah setelah adanya pemberian motivasi kuliah kepada siswa-siswi di dalam kelas, yang selanjutnya adalah memberikan sebuah angket pertanyaan, yang mana di dalam angket pertanyaan tersebut adalah pertanyaan seputar kuliah. Contohnya, menurut mereka apakah kuliah itu penting? Yang kedua, ditanyai apakah mereka setelah lulus dari madrasah ini mau kerja atau kuliah atau daftar TNI atau Polri atau berwirausaha. Untuk selanjutnya juga mereka ditanyai tentang kuliah di universitas mana, setelah itu jurusannya apa, terus ditanyai juga alasannya mengambil jurusan itu apa. Dan selain itu juga ada siapa orang yang berperan dalam mensupport mereka untuk diajak konsultasi terkait perkuliahan. Setelah itu
Setelah mereka mengerjakan angket pertanyaan, dikumpulkan dan direkapitulasi di dalam Microsoft Excel. Ada yang tahu motivasi kuliah itu apa? Angkat tangan coba yang tahu motivasi. Pengertiannya motivasi. Jadi apa? Hah? Apa ya? Apa? Mengajak. Terus apa lagi? Mendorong. Mendorong. Oke. Terus apa lagi? Apa yang sini belum? Tidak ada suaranya. Apa? Motivasi itu apa? Untuk selanjutnya adalah foto dokumentasi selama saya PLP di Mantika Jember. القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب